Oke, selamat pagi semuanya. Pagi Pak, Pagi, Pak. Pagi Pak. Oke, bagaimana kabarnya semuanya? sehat Baik Pak. Pak. Sehat ya? Oke, luar biasa. Kalian pada pagi hari ini selalu sehat-sehat. Ya. Bapak juga di sini ya, sehat-sehat ya, sehat-sehat. Walaupun kita pada masa pandemi ini kita dirumahkan oleh si corona. Sebelum kita melaksanakan kegiatan kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa. Untuk pagi ini doa dipimpin oleh Tina. Silahkan Tina. Teman-teman, mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Tina ya. Jadi anak-anakku sekalian, apapun kegiatan kita, kita wajib mengucap syukur kepada Sang Pencipta kita. Oke, anak-anak ada yang tidak hadir pada pagi hari ini? Hadir semua, Pak. Hadir semua Pak. Oke, hadir semua ya. Oke, terima kasih. Nah, untuk memulai kegiatan kita, anak-anakku masih semangat? Semangat, semangat, semangat. Semangat. Sebelum Bapak mau menyampaikan materi kita pada pagi hari ini, Bapak mau mengkonfirmasi ulang nih ya. Mengkonfirmasi ulang tentang apa materi yang kita pelajari pada minggu lalu. Yang mana materi kita pada minggu lalu itu kita membahas tentang prinsip dan cara kerja routing statis. Nah, kira-kira kita belajar apa di cara kerja routing statis itu? Ada yang bisa memberikan masukan? Saya, Pak. Oke, silahkan Tina. Routing adalah sebuah proses untuk meneruskan paket-paket jaringan dari satu jaringan ke jaringan yang lainnya melalui sebuah jaringan interword. Routing juga dapat merujuk kepada sebuah metode penggabungan beberapa jaringan sehingga paket-paket data dapat hinggap dari satu jaringan ke jaringan lain. Terima kasih. Oke, terima kasih Tina ya. Routing adalah sebuah proses untuk meneruskan paket-paket jaringan dari satu jaringan ke jaringan yang lain. Oke, ada lagi yang mau menambahkan? Saya Pak. Oke, silahkan Tegar. Fungsi utama router adalah merutekan paket atau informasi. Sebuah router memiliki kemampuan routing yang artinya router secara cerdas dapat mengetahui kemana rute perjalanan informasi atau paket akan dilewatkan. Siswa-siswi saya sudah memahami tentang pembelajaran yang kita lakukan minggu lalu. Nah, sebelum Bapak mau menyampaikan materi yang baru pada pagi hari ini, Bapak mau menampilkan dulu apa tujuan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ya, Bapak akan share screen. Kompetensi dasar kita pada pagi hari ini adalah mengevaluasi routing statis. Yang kedua, mengkonfigurasi routing statis dari sisi keterampilan. Nah, sedangkan tujuan pembelajaran kita adalah siswa dapat menganalisis prinsip kerja routing statis secara mandiri, dan kedua, siswa dapat merancang kerja routing statis secara mandiri. Nah, itulah kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Baiklah anak-anak, selanjutnya kita akan belajar tentang apa dan bagaimana itu konfigurasi routing statis. Nah, apa dan bagaimana konfigurasi routing statis itu? Yang pertama adalah kita tahu bahwa routing digunakan untuk proses pengambilan sebuah paket dari sebuah alat dan mengirimkan melalui network ke alamat lain di sebuah network yang berbeda. Apabila network Anda tidak memiliki router, maka jelas ya Anda tidak dapat melakukan routing. Nah, ini seperti penjelasan Bapak minggu lalu, satu-satunya
alat ya yang bisa menghubungkan network yang berbeda itu adalah router. Nah, selanjutnya bagaimana sih prosedur melakukan routing paket? Nah, prosedur untuk melakukan routing paket itu ya, yang pertama ya, konfigurasi router dilakukan oleh admin ya. Konfigurasi router dilakukan oleh admin jaringan. Selanjutnya, router melakukan routing berdasarkan informasi yang diterima dari tabel routing. Yang mana ya informasi itu diberikan oleh admin secara manual. Selanjutnya, studi kasus ini nanti silahkan anak-anakku sekalian diskusikan di Google Classroom. Yang mana di Google Classroom itu ya anak-anak sekalian, Bapak sudah memberikan materi ajar, ya materi ajar, bahan ajarnya juga sudah Bapak berikan, LKPD-nya juga sudah Bapak berikan di Google Classroom kita. Nah, nanti silahkan Anda kerjakan dan diskusikan. Nah, Bapak mengharapkan kepada anak-anakku semuanya, ya, selain daripada materi dan bahan ajar yang sudah Bapak bagikan, nanti anak-anakku sekalian bisa mencari referensi yang lain, ya, referensi yang lain untuk mengerjakan studi kasus ini. Silahkan Anda berdiskusi ya, berdiskusi di Google Classroom kita. Bapak sudah mengupload media pembelajaran, nanti silahkan nanti Anda download ya. Kemudian bahan ajar juga sudah ya. Kemudian LKPD juga sudah Bapak berikan. Oke, Bapak tunggu sampai 20 menit ya. Cukup ya Tina ya? Cukup, Pak. Cukup waktunya ya. Oke. Cukup. Baik, silahkan berdiskusi. Baiklah anak-anak, kegiatan diskusi kita sudah selesai. Selanjutnya, anak-anakku sekalian, silahkan Anda sajikan hasil diskusi Anda berdasarkan kelompok yang sudah kita bagikan. Oke, mulai dari kelompok pertama. Siapa utusan? Saya, Pak. Oke, silahkan Tegar. Ya, pada gambar topologi tadi, Pak, kami agak kesulitan merutekan jaringan, sehingga komputer yang ada di router 1 tidak bisa berkomunikasi dengan komputer 3 yang ada di router 2, Pak. Oke, berterima kasih Tegar. Selanjutnya kelompok 2. Jadi hasil diskusi kalian silakan nanti dokumentasikan atau melakukan screen capture dari topologi Anda dan silakan nanti upload hasilnya di Google Classroom kita. Bagaimana, paham? Paham. Paham, Pak. Oke, yang mau menyimpulkan tentang pembelajaran kita pada pagi hari ini. Saya, Pak. Oke, silakan Tegar. Jadi, static routing adalah routing yang dilakukan secara manual. Setiap jaringan yang akan di-routing harus dikonfigurasi satu persatu oleh administrator jaringan. Sementara kekurangan adalah apabila terjadi perubahan dalam suatu jaringan, maka administrator harus melakukan routing ulang sehingga sesuai dengan jaringan yang baru. Oke, terima kasih Tegar. Ya, tadi bisa kita simpulkan ya, bagaimanapun apapun topologi yang berbeda-beda ya, apapun topologi yang berbeda dengan IP address yang berbeda-beda ya, kita tahu bahwa setiap jaringan yang akan kita routing harus dikonfigurasi oleh satu persatu oleh administrator jaringan. Nah, karena ngecek hasil dari penilaian atau keterampilan Anda yang sudah di Google Classroom ya, ternyata hasilnya luar biasa ya. Hasilnya baik semua. Ya, sudah memenuhi nilai KKM kita. Tepuk tangan buat Anda semuanya. Oke. Nah,
Selanjutnya, sebelum kita berpisah pada pagi hari ini, Bapak mau memberikan penugasan kepada Anda. Ya, semua sudah punya buku paket ya, yang dibagikan di sekolah. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Bapak tugaskan Anda untuk membaca materi untuk pertemuan selanjutnya, yaitu bisa silakan Tegar memimpin kita dalam doa. Kepada Tegar dipersilahkan. Baik kawan-kawanku sekalian, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, demikian pertemuan kita pada pagi hari ini. Pesan Bapak terakhir kepada Anda semuanya, patuhilah protokol kesehatan yang sudah diberikan oleh pemerintah kita kepada kita untuk mengurangi menyebarnya pandemi corona ini. Jadi, akhir kata, selamat siang semuanya. Dadah.